Balik lagi di APP TV. Kali ini Pro Tips kita kedatangan salah satu exco luar biasa, Ramdhani Lestaluhu. Dor. Oh, dor. Kok Kang? Boy, aman boy ya? Siap. Ya gila. Ini sih saya kenal dari bocah. Ini waktu gue datang ke Jakarta, salah satu idola gue. Pertama kali gue datang di Jakarta. Bisa lihat ini, gila nih siapa baru datang dari dulu mana satu itu nggak ada aja hilang. Kirinya luar biasa emang. Di Kanannya 2017 kanannya. Kanannya ya nanti dulu. Oke, boy, ini sekarang ini kan inilah apa ya, tips-tips dari pemain profesional pas dia main. Nah, di sini kita mau bahas kali ini playmaker. Kita kemarin-kemarin udah bahas ada striker dari Mas Kurus, ada Gonzales juga striker. Nah, ini playmaker nih kita belum ada nih. Kan Bang Firman ada, tapi Bang Firman dia lebih ke long pass. Nah, sekarang nih pengen kasih tahu gimana sih lu berapa tahun? Udah lama banget ya. Dari profesional? Iya. Kalau hitung dari profesional 2007 lah. Iya, dia udah main bola duluan dia lihat. Wasit Dani udah enggak, boy. 2007 belum gua. 2005 kita udah ketemu. Lu udah main bola kan? Oh iyalah. Lu Oh iya. Maksudnya udah ada di udah profesional gitu kan. Tapi kan tapi dia udah iya, ada di Pelita Jaya iya. cuman Dia pas 21 waktu dulu. Profnya itu. Tapi kan surat Iya nih, kan? gua nih suratin nih. 18. Iya. Iya, 18 main. Terus ya tiba-tiba dia udah buset, ini udah main di liga aja Dani nih. Gimana ceritanya dan itu masih sekolah kan di Ragunan kan? Itu nggak bisa diceritain. Itu Kenapa? perjalanan karir. Oh iya siap. Yang terjadinya tiba-tiba. Ini ya tiba-tiba dor aja ya. Iya, dor. Nah, dan rezeki lah, sepak Iya, bola iya. ya rezeki. itu dia, dan kayaknya salah satu ikon Tehu beliau lah. Iya. Barangan. Gua ntar kasih tahu ini nih Memeim nih. Memeim. Ya setelah Memeim ada Ramdhani kan gitu mungkin kan. Ya, posisi gue inget dulu lu pernah main di sayap kayaknya. Waktu di Persija lu sempat beberapa kali waktu masih awal-awal ya main di Iya. samping ya. Kalau dari karir junior itu gue sebenarnya pemain gelandang. Iya. Cuma Iya, ketika gua kan masuk dulu ke profesional. 2007 ke profesional, di situ pemainnya itu tahu sendiri pemain Persijanya Iya. ya. Masih ada Francis Wewenka, Masih ada yang nomor 20 ada waktu itu? Masih ada Oh, nomor masih ada 20 nomor masih. Ya itu kita skip dulu lah, jangan. Oh iya bahas udah. 20 masanya udah selesai. Masanya zaman om itu ya, om ya. Iya, om itu udah selesai ya. Yang baik-baiknya aja kita ambil. Iya. gitu. Mas Agus masih ada waktu itu? Ada, masih ada. Oh, di playmaker ya dulu ya? Ya, banyak pemain Asing siapa boy waktu itu boy? asing Robert. Robertinho. Wah, Iya. gila itu. Jadi ketika masuk dengan usia muda, terus tiba-tiba di Persija dengan notabene pemainnya itu sampai ke cadangan pun pemain-pemain punya nama Top semua, lah. pemain top semua, senior. Gak mungkin aku bisa ada di posisi tengah. Jadi dengan postur yang kecil, dengan kualitas sepak bola saat itu Iya, kan iya. keras. Iya. Terus fisiknya kan besar-besar Betul. semua. Jadi waktu itu pelatih asing Dubrovin itu dia Sergei. akhirnya geser ke sayap. Di situ sampai perjalanan kali profesional itu sampai tahun berapa itu 2000 sampai Benidorm juga masih sayap. Iya, karena sempat kayak Sriwijaya Lama. juga. Sriwijaya Iya, main di jadi samping saya loh. terperangkap. Jadi gua itu di sayap tuh lama. Iya, Tapi iya. ketika gua balik ke tim nasional misalkan 19, Itu udah di tengah lagi kan? 23 sama pelatih tim nasional tuh dipasang ke tengah lagi. Akhirnya ketika gue balik ke klub, gue adaptasi, gue main sayap, Iya. gue ke timnas, gue main gelandang gitu. Iya, Jadi iya. adaptasi yang harus cepat. Makanya awet ya, karena bisa di mana aja. Mungkin ada yang butuh apa ya bisa juga dia mungkin. Ya pokoknya di mana di di kiper. kiper. Nggak, jangan kalau di kiper nanti rancap. Oh nggak apa-apa. Jangan. Memang gue seneng kalau saingan sama dia. 26 kan? Iya, Yang rambutnya udah mulai habis kan? Iya. Udah mulai stres boy dia boy. Iya, Kita iya, doakan. itu yang gue selalu perhatiin ketika di dalam TV itu rambutnya itu Rambutnya, iya. menjadi salah satu daya tarik yang sangat tinggi. Iya. Misalnya silau, pantulan cahayanya bagus. Nah ini balik playmaker. Lu ada nggak sih dulu update? Mungkin dari level SSB udah main gelandang berarti kan? Iya. Udah main di nomor 10 kan? Iya. Karena Kakak Im. Gue main gelandang. Iya, karena Kakak Im. Salah satu. Oh ya? Ya. Pertama gue karena hidup di keluarga yang sepak bola, Iya. terus kakak-kakak semua pemain gelandang. Iya. Akhirnya Iya.
Tulehu sih kayaknya tengah banyak banget sih, banyak banget, numpuk ya, numpuk banget udah. Karena skill kan, jadi di sana banyak betul, yang betul. pemain yang ngadalin skill. Tapi ya playmaker kan kita nggak selamanya ngandalin, kita punya skill kan, jadi kita juga harus cepat untuk berpikir. Dari dulu awal sampai sekarang tuh ada nggak sih perubahan-perubahan? Soalnya kan sepak bola kan terus berkembang gitu ya. Dan lu merasakan dari zaman, ibaratnya dari zaman om-om yang dulu sampai zaman yang sekarang kan lu semua lu ngerasain ini apa ya, hal yang emang menurut iya ini beda sih, main sekarang mungkin harus lebih apa, mungkin dulu apa, itu pasti kan ada perbedaan. Kalau playmaker kan kita ngelihat dulu definisi playmaker sebelum kita ngambil posisi, kita nentuin kita pemain bek kiri, kita juga harus berpikir bek kiri itu apa sih. Kita pemain kayak misalkan gue nentuin bahwa gue pemain playmaker, jadi fungsi gue apa gitu, pengertian playmaker. Betul, jadi kan betul. Gue harus orang pertama yang menjembatani bola itu aliran ke depan. Bagus atau enggak dia mengontrol ritme permainan, dia juga ngatur arah bermain bola. Betul. Dia juga bukan hanya untuk memberikan passing ke striker, tapi dia juga gimana cara dia membuka ruang supaya striker itu bisa mendapat bola. Atau ketika dia muncul dari second line, dia juga bisa memberikan peluang yang bagus untuk mencetak gol. Jadi playmaker itu bukan bisa identik dengan passing dengan bola, tapi dia juga harus pintar dalam pergerakan tanpa bolanya. Tanpa bolanya. Kadang yang lupa, orang lupa kan sebenarnya tanpa bolanya itu, Boy. Iya, kita mikirnya harus minta bola, harus minta bola, cuman zaman sekarang sepak bola itu kan kompak, defense-nya itu kuat kan sekarang ini. Jadi ya yang bisa membongkar itu dengan salah satunya individu dengan bola yang paling lebih berbahaya adalah ketika dia lari behind defender. Ketika pemain belakang tidak siap dan ngelihat bola tiba-tiba ada muncul gitu ya? Dari belakang. Itu yang agak sulit memang. Oke, nih kita kayaknya udah nggak sabar nih. Apa aja sih tips-tips deh menjadi playmaker dari Ramdhani Lestalu? Oke, langsung aja. Oke, paling yang pertama gua bisa nunjukin bahwa kita yang harus kita miliki dulu adalah kita harus punya pandangan pertama adalah ke depan, selalu ke depan. Jadi kita pasti harus meminta bola dengan posisi badan yang sudah. Kalau sekarang bilang ya body shape ya. Body shape lah, ya. Body shape-nya kita tuh udah langsung arah ke depan. Jadi kita ketika sebelum terima bola kita udah ngelihat siapa sih keputusan, karena seorang playmaker itu bisa dibilang adalah pemain yang harus banyak menghayal dalam 90 menit. Lu berarti ngayal mulu? Ya kita harus menghayal. Ketika ketika ada teman gue dari sayap kiri dia megang bola, gue udah ngelihat bahwa ini teman gue harus ngelakuin seperti ini. Jadi ketika bola datang, apa yang gue hayal itu udah harus gue lakuin. Dan sebenarnya kan dari beberapa kali latihan pun di latihan kan pasti udah chemistry-nya dapat itu, Boy. Chemistry-nya harus dapat. Jadi 90 menit kadang-kadang bolanya udah diserang sana, kita dalam nanti kalau umpamanya bola passing ke gua pas gua muncul lu kasih ya gitu. Itu adalah hayalan yang harus kita ngelakuin. Jadi selama 90 menit itu bukan imajinasi, kita udah harus harus memiliki itulah. Nah, terutama pertama kita harus ketika sebelum terima bola, nggak mungkin dong kita mau menyerang tapi kita ngadapnya ke sana. Body shape lah ya. Body shape ini sebenarnya udah jadi basic ya. Lu juga itu basic banget. Makanya ketika kita usia junior, kita lawan beberapa tim-tim kayak misalkan di Thailand, kita pemain Indonesia, kita dari kampung kan nggak pernah ngelatih seperti itu dulu. Gitu. Detail sekarang, ke situ ya. Sekarang detail banget. Sekarang enak ya, udah ada YouTube gitu ya. Maksudnya orang kan pasti bisa lebih cepat. Jadi ketika kita ngelawan mereka kan akhirnya Indonesia bermain dribbling. Tapi Thailand enggak passing. Kenapa? Ketika mereka kontrol bola ke depan, udah ngelewatin langsung dua pemain. Jadi mereka nggak ribet. Padahal cuma hanya first touch sama body shape. Dia udah langsung lewatin tanpa. Kalau Indonesia ketika kita kontrol, kita harus gocek lagi dulu. Apalagi ngebelakangin lawan gitu. Akhirnya kita harus balik dulu gitu ya. Dan zaman dulu entah beberapa juga orang penggemar suka itu. Padahal sebenarnya sepak bola sekarang tuh simple. Udah lebih simple ya? Lebih simple. Jadi kan kalau di sini kan dribbling joget gini, keren banget main bolanya. Tapi ketika nanti di luar pasti sama pelatih enggak. Boleh, mungkin contohin. Nih saya lawan ceritanya nih. Iya. Jadi ketika sebelum terima bola, kita posisi badannya sudah harus menghadap ke depan. Jadi ketika kita sentuhan pertama udah langsung bisa ngasih udah enak ya? Iya, bisa terupasnya ke striker ataupun ke sayap. Yes. Gitu. Nah. Ini Oke. Udah lebih enak lah ya? Iya, langsung terupas. Jadi kita bisa kasih ke terupas ke sayap. Sayap itu kan yang tajam sekarang itu kan dia
tidak selamanya melebar, dia harus cut inside ke dalam. Benar. Masuk Karena ke dalam. udah makin deket gawang makin ngebunuh ya, makin tajam ya. Iya, berarti ya memang sebenarnya body shape ini kan akhirnya di beberapa posisi di back kiri juga pasti kita akan lebih enak terima ya kasarnya mungkin setengah kita bisa lihat depan, setengah kita bisa lihat akan lebih enak gitu lebih enak ya, soalnya apalagi kalau seumpamanya dia untuk lakukan crossing, first touch pertama sama body shape-nya menentukan untuk dia ketika kontrol langsung di crossing dari sayap. Ketika gua muncul juga kan dari sayap kita juga body shape pertama sekali lihat langsung. Iya. Oke. Yes, dan sebagai playmaker kan lu juga bukan cuman asis ya berarti ya sekarang. Maksudnya akan jadi orang biasanya nih mikir oke, jaga pemain depannya gitu, jaga striker. Tapi kan ada yang lupa nih kadang-kadang nih si second striker atau playmaker tiba-tiba muncul aja. Ya itu yang tadi gue bilang. Banyak kejadian kita kan bukan hanya seorang playmaker itu memberikan true pass, bukan hanya dia lebih bahaya itu dengan ketika memegang bola. Tapi sepak bola sekarang itu malah lebih bahaya ketika kita tanpa bola, bergerak tanpa bola. Makanya sering gue ngelakuin adalah gimana gue harus lari di belakang pertahanan lawan. Itu lebih membunuh. Soalnya ketika kita muncul gitu dan mereka tidak siap, mereka pandangan fokus ke bola, di situ kita langsung masuk ke dalam. Tiba-tiba ada aja sama bola, berhadapan langsung sama kiper. Itu yang selalu bahaya. Oke, kita coba ini true pass. Yang gini, jadi kan ketika lawan itu fokusnya bola, misalkan bolanya sebelah kanan. Pasti kan gue juga akan. Ya, ketika bolanya sebelah kanan kan pasti defender akan fokus ke sana. Kita geser. Kita mungkin akan datang ngikutin bawa lawan kita, terus ngalihin perhatiannya pemain belakang. Ketika kita datang, kita harus langsung. Iya. Dan itu sering gua ngelakuin karena itu salah satu yang kadang-kadang dan malas jagain dia sebenarnya, kencang banget. Kadang-kadang karena lawan itu berpikir gua akan selalu megang bola dan lakukan individu atau lakukan pas. Tapi mereka akan lupa bahwa suatu saat gua pasti akan ngelakuin yang lari di belakang mereka. Dan ketika misalkan ketika gua lari ke sana si lawan ngikut, otomatis gue akan memberikan peluang ke striker. Lu buka ruang untuk yang sana ya? Ya jadi seorang playmaker bukan hanya untuk massing, tapi dia juga bisa membuka ruang. Kalau misalkan lawan kejar, maka peluang itu bisa terjadi untuk teman kita. Jadi striker punya peluang besar untuk bisa 1 lawan 1 atau dia jadi tadinya 2 lawan 1 dijaga. Ketika satunya ngikutin kita. Dan pasti kan akan lebih mudah buat lu bergerak. Memang kuncinya ada timing ya bos. Iya timing. Kan? Ya nggak bisa kan tiba-tiba lu langsung sana. Berarti kan itu juga. Layangan putus lari ke sana kemari kan. Iya benar juga. Ya makanya timing itu kan ya dari latihan itu dia kan, dan sering main itu yang jadinya jadi lo. Jadi chemistry itu pasti akan dapat sama teman. Jadi kan kita ketika masuk di dalam tim kan ada beberapa latihan berapa bulan lah itu sebelum kita masuk ke pertandingan. Jadi ketika seumpamanya ada pemain baru datang, kita butuh di mana chemistry, pengertian satu sama yang lain. Jadi dia juga tahu bahwa gua ini pingin seperti apa, pingin minta bola. Saat gua harus minta bola di kaki, dia akan ngasih ke kaki dan ini kayaknya pergerakan dia akan minta bola di belakang lawan. Pasti dia udah tahu jadi. Karena kita ngelakuin itu di latihan terus udah kebaca lah. Ya, di uji biasanya coba. Yang sering ngirim umpan ke lu yang chemistry-nya udah dapet banget siapa, Boy? Kalau kemarin sih gua sering lakuin itu sama Rico, Bang Ismet. Dia udah tahu tuh ya. Karena kita sering bermain di sebelah posisi kanan. Jadi gue sering lari di belakang dan Bang Ismet itu kan punya kelebihan yang sangat luar biasa. Gue akuin bahwa dia itu punya. Kayaknya harus diundang nih Bang Ismet. Udah kasih tips nih kayaknya. Iya, Bang Ismet emang luar biasa. Jadi ketika gue passing ke Rico pas ke Bang Ismet, lu udah siap tuh? Otomatis Bang Ismet udah tahu pasti gue lari ke belakang. Iya. Dan itu sering sekali kita ngelakuin. Jadi dan pasti pemain belakang wah udah karena ketika mereka fokus bola dari gua pas Rico, mereka ngeliatin Rico back pas ke Ismet, kita pemain ketika waktu itu main di Persija. Kita banyak sekali penyerangan dari kanan karena kita ngelakuin itu. Kadang-kadang gua terus pas ke Rico karena Rico muncul, atau kalau nggak Bang Ismet muncul, kita bertiga sering ngelakuin hal seperti itu. Iya, luar biasa ya. Dan lo
gue pengen nanya sih, penasaran siapa pemain gelandang bertahan lah, mungkin kan lu sering berhadapan gelandang bertahan yang menurut tuh wah ini kuat nih orang. Gelandang bertahan untuk yang Jadi lawan lu di lapangan deh selama ini lu hadepin, wah ini emang dia kuat sih. kalau emang untuk dia. sepantaran gua ketemu itu si Hendro Siluman Sisanto. Oh, dia sih kuat banget boy, emang boy. Hendro Siluman Siswanto. Siswanto. Hendro Siluman Siswanto. Gue sampai lupa namanya. Ndro, sorry Ndro. Itu luar biasa Gila lu, sih. Ndro. itu luar biasa, kalau dia lu kemana bisa dikejar sama dia Dia tuh. itu kontainer, sama satu lagi mana Atiles Tusen. Ya mana hati dia bisa main, ya dia emang lebih bertahan ya. Dia di bawah lu junior lu berarti kan pas di. Iya, tapi dia itu bisa kecil, Cordoba lah bisa dibilang. Iya, Lu tahu gua Cordoba? kalau lihat itu dia, kecil tapi kuat sekali itu kalau. Gue pernah kena sikut sama dia di sini dulu. Hati ya pelan-pelan. Iya, gue waktu 8 besar gitu. Udah darah aja ini. Tapi itu bocah kecil sama seperti Hendro. Iya. Actually seperti barakuda lah. Iya. Itu kalau udah ketemu mereka tuh, ini orang itu. lebih baik minta-minta di belakang aja tuh. Iya. Dan ya itulah, maksudnya sepak bola modern apa ya? Mungkin orang nganggap playmaker harus turun, minta bola atau dengan bola dribble itu kan yang anggapannya terus. Padahal kan sekarang kita lihat sering ya nggak selalu gitu. Kita bisa minta bolanya mungkin ada di sini. Kita bisa ngelihat tipe seperti sekarang ini yang sering banget dilakuin adalah si Stefano Lillipali. Itu dia selalu. Stefano. Kelebihan dia adalah ketika temannya dia pegang bola, dia selalu lari di belakang pertahanan lawan. Iya. Itu selalu Vano selalu ngelakuin. Nggak, tapi pemain belakang juga malas kalau didatengin gitu, boy. Nah, ketika kita lari dengan kecepatan tinggi dan pemain belakang harus balik dulu, dia butuh waktu lambat sepersekian detik untuk balik mengejar. Tinggal teman-temannya aja yang udah tinggal taruh-taruh. Iya. Ketika kita ketemu sama teman, soalnya gini, playmaker juga untuk sepak bola sekarang juga bukan hanya. Jadi ketika dulu orang bilang playmaker adalah pasti pemain yang identik dengan pemain yang di belakang striker gitu. Pasti dia ngatur serangan semua. Tapi sepak bola sekarang kiper bisa jadi playmaker, stopper bisa jadi playmaker, bek kanan, bek kiri bisa jadi playmaker. Sekarang kita ngeliat bahwa ketika kiper pegang bola dia udah bisa langsung direct bola langsung ke striker, bisa langsung jadi gol. Betul itu playmaker dia. Ketika ke stopper, semua pemain turun ke pertahanan dia. Stopper bisa ngelakuin hal yang asis ke sayap kok mana. Betul. Jadi sepak bola modern karena sudah terlalu kuat defense-nya, jadi ya semua lini harus, makanya kalau misalkan gue jadi pelatih, gue harus cari pemain yang smart semua lini. Kita nggak butuh 1-2 pemain doang yang smart, nggak. Semua pemain yang smart. Ketika susah, semua pemain harus jadi playmaker. Bisa jadi playmaker. Yes. Iya. Akan membantu tim ya. Kalau semua bisa jadi playmaker, bisa bangun serangan dari mana aja istilahnya. Gue kalau zaman dulu nggak bisa, kita bangun serangan harus dari ini aja. Sampai dia dihantam sampai dia. Zaman dulu kan kita kasih ke nomor 10 aja nanti. Iya, nanti biar dia yang ini ya. Sekarang enggak ya. Karena dia tuh playmaker. Enggak, sepak bola sekarang sudah maju. Sepak bola sekarang lebih kuat. Semua orang untuk bertahannya kuat sekali. Jadi pemain yang dibutuhkan adalah pemain yang smart, yang bisa menjadikan playmaker. Bisa jadi, karena pasti pemain striker sama nomor 10 udah mati udah di pasti kunci. Itu jadi dia. Ya butuh. Apalagi dengan compact defense-nya sekarang yang udah luar biasa gitu ya. Dengan high pressing-nya juga yang udah kita bisa dapat intensitinya tinggi. Sekarang orang bermain dengan tenaga semua kan. Iya. Jadi ya kita butuh orang yang smart, yang gimana dia bisa menjadi playmaker dimanapun posisi. Luar biasa bicara sama Ramdan Elestalur. Boy, terima kasih banyak Boy. Kan kita sama-sama. Coach Ramdan juga. Kita udah ada license, doain aja ya. Kita bisa license, bisa naik. Dan lu ada target ke pengen nggak? Insya Allah lah, sama kayak coach dong. Sama-sama. Tinggal nunggu yang kiper aja, pelatih kiper belum ada nih Boy. Nggak tahu gue, dia itu agen apa dia jadi pelatih nanti kiper nanti. Dia banyak dia, pokoknya agen minyak, agen tanah, agen apa semuanya. Tapi sebenarnya seru akan apa ya? Bisa panjang sih kalau ngobrolin sama Dani soal bola, karena coba lihat aja tadi dia ngejelasin excited itu, gua rasa bakal jadi pelatih top juga nih. Kakak Im, hati-hati Kakak Im. Guru. Oke, Boy. Sehat-sehat terus, Boy. Terima kasih banyak. Siap. Sampai jumpa lagi di APP TV. Saya Rian Diangki. Ramdan Elestalur, salam. Dor.